Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Rudi Hartono di Pandawa Channel. Cuman untuk pemberitahuan ya untuk teman-teman pemirsa, ya mohon maaf nih, namanya atau judul channelnya diganti dengan RVX Channel. Ya karena permintaan dari kawan-kawan, judulnya ganti RVX aja katanya. Pandawa sudah yang lama, sudah kuno katanya. Oke. Untuk video kali ini saya mau bikin ini masalah apa namanya, setting ECU. Tapi banyak kawan-kawan yang selama ini masih ada yang meminta, "Mas, tolong naikin CO dong. Mas, tolong motornya Honda juga minta naikin CO." Waduh, setahu saya, sepengalaman saya sih, kalau namanya CO itu yang ada cuma di motor Yamaha. Kalau di Honda, di Kawasaki, Suzuki itu nggak ada CO. Nah, kenapa sekarang lagi di Jambi lagi pada heboh masalah CO? CO itu sebenarnya sudah lama. CO itu kan cuma untuk gimana ya, memudahkan mekanik untuk memboroskan atau mengiritkan minyak itu. Tapi nggak bisa untuk motor yang sudah speknya sudah lewat dari standar. Istilahnya di bore up, ganti noken as, ganti knalpot racing, itu sebenarnya sudah beda. Itu nggak berpengaruh lagi di apa perubahan CO yang di ECU. Ya bisa berubah, cuman nggak ngaruh, jauh masih. Itu. Nah, istilahnya CO gini. Saya mau mempraktekkan, itu cuman bagian dari diagnostik sebenarnya. Oke, kalau pengen tahu lebih jelasnya, nah mari kita coba apa itu CO dan apa itu diagnostik. Nah, mari kita ulas sekarang. Yuk. Nah, sekarang di sini kita mau coba praktekkan menggunakan motor Jupiter Z1 yang dimana banyak anak-anak yang suka salah pengertian masalah naikin sama nurunin CO-nya, katanya buat motor lebih kenceng. Sebenarnya dinaikin tuh tambah boros, tapi ya kalau hasil dari larinya sama aja. Kalau menurut saya cuma untuk menyempurnakan pembakaran supaya pemakaiannya lebih nyaman, lebih enak. Itu sebenarnya. Mari kita coba praktekkan. Nah, inilah tampilan dari kondisi kelistrikan Jupiter Z1, Yamaha Jupiter Z1 yang lagi kita cek. Ini TPS-nya, ini berapa volt, akinya ini 12 volt, 12,8 volt, layout kondisi mesin ini 56 derajat. Nah, ini pengetesan koil, ini atas injektor, kerusakannya di sini. Dan yang kita tuju adalah katanya untuk naikin CO, turunkan CO. Nah, ini dia tampilannya. Nah, ini menaikkan, menurunkan CO. Nah, ini kalau saya
Ini kan yang diatur CO ini kan cuman bahan bakar tapi tipis. Nah, dan di sini kalau menurut saya, kalau bahan bakar istilahnya, kalau di karbu ini setting setelan angin. Kalau CO nya ini dinaikkan, nah, naikkan 9, 10, ini sama dengan kita memutar setelan angin ke sebelah kanan. Nah, dia dimasukin atau ditutup. Semakin ini besar, seperti setelan angin ditutup. Nah, istilahnya itu. Jadi enggak memperbesar atau mengecilkan minyak, enggak. Kalau menurut saya ini cuma untuk mengatur, membuat kendaraan lebih nyaman di gas, dibuka gas, diturun gas, untuk menyesuaikan hasil pembakaran. Nah itu tadi penjelasan tentang CO dan tampilan CO nya yang ada di ecu standar, yang sebenarnya itu nggak bisa buat apa katanya dinaikin CO lebih enak, lebih kencang, tambah boros iya. Kalau tambah kencang enggak, soalnya apinya tetap. Jadi kondisi grafik pengapian itu tetap yang standar bawaan pabrik, nggak bisa dirubah. Nah, jadi istilah mekaniknya degree, sudut apinya itu masih tetap standar bawaan pabrik. Kalau teman-teman yang suka kebut, nah yang suka seneng ngoprek motor standar, lebih bagusnya pakai ecu Juken, atau yang paling murah, yang paling gimana ya, canggih sekarang ini masih Juken. Kalau ada yang katanya ada yang merek luar bagus, ya bagus, tapi mahal. Yang paling murah ini, paling murah, paling bagus menurut saya. Kalau nggak percaya boleh coba. Nah, nanti kalau memang ya, teman-teman pengen tahu caranya settingnya gimana, nah mari nanti kita bikin video cara penyetingannya yang bagus, yang benar, biar gimana ya, kalau setting Juken ini istilahnya nanti sama dengan kita ke dokter. Jadi semua mekanik itu akan lain-lain nanti cara mappingnya, dan grafik mappingnya itu kan nanti akan lain-lain. Jadi nggak bisa sama, semua mekanik nggak bisa sama. Cuman untuk standar pabrik, standar motor, standar bawaan pabrik ini tetap kita pakai grafik bawaan Juken, bawaan dari BRT, tinggal kita menyesuaikan aja nanti. Nah itu lebih enak, lebih nggak rumit. Nah, kalau sudah main mapping itu nanti lain mekanik, lain lagi. Nah, kenapa tadi saya bilang Juken lebih bagus, lebih canggih, lebih murah? Nah, untuk kondisi oprek standar biasanya kan anak-anak, teman-teman yang suka oprek kan pengen sorry, banyak motor lewat, maklum ya, namanya bengkel pinggir jalan. Gini, biasanya sih teman-teman yang hobi ngoprek itu kan pengen biayanya lebih murah, nah, tapi enak, lebih
gampang. Terus gimana ya, cari yang paket murah lah pokoknya, tapi bisa kebut. Nah, ini saya mau mulai memperlihatkan kecanggihannya Juken 5 untuk rekan-rekan atau teman-teman yang mau pakai buat harian, buat yang cari Juken yang paling murah, yang dual band atau hyper band aja cukup. Hyper band cukup lah, nggak perlu yang pakai racing turbo. Soalnya kalau yang racing turbo itu bedanya, kalau ya Juken ini ada 3 macam. Yang basic ada 3 macam. Itu basic. Yang pertama, yang paling murah, hyper band. Nah, Juken basic hyper band itu paling murah. Sebenarnya itu paling tepat untuk yang hobi yang paling murah meriah. Yang kedua, basic dual band. Nah, yang dual band ini agak menengah, dia ada 2 map. Terus yang racing turbo itu bukan racing turbo terus kalau yang racing itu yang paling bagus. Oh, itu salah. Kalau untuk harian racing turbo itu sebenarnya mubazir. Mubazir apa? Racing turbo itu sebenarnya bedanya cuman dia double injektor. Sedangkan untuk harian kita nggak perlu double injektor, nggak perlu pasang double injektor. Jadi hyper band atau dual band sudah cukup. Itu sudah mumpuni itu kalau untuk kencang-kencangan, untuk katanya untuk apa, standar oprek. Nah, untuk pengenalannya mari kita lihat ini video apa namanya tampilannya. Nah, ini tampilan dari softwarenya Juken 5, tampilan di laptop. Bagi yang nggak ada laptop bisa nanti beli remote-nya. Nanti untuk remote nanti yang selanjutnya aja. Nah, ini pengenalan pertama untuk tampilan Juken 5-nya. Kalau untuk kita oprek-oprek harian standar, kita lihat aja desain dari tampilan Juken ini. Gampang kok. Tampilannya ada melingkar, ini ada 4 layar. Yang paling utama, yang paling pertama kita mau setting biasanya start, kondisi start awal itu pertama. Tapi sebentar, untuk para pemula, teman-teman yang baru mengenal Juken, untuk tahap pertama kali Juken dicolokkan ke motor standar, Juken baru dicolokkan ke motor yang kondisi belum disetting, kita harus pertama kali yang kita klik adalah kalibrasi. Nah, ini kalibrasi TPS. Soalnya dari bawaan pabriknya Juken itu tidak mencantumkan angka-angka voltase yang ada di sini, yang ada di layar monitor ini. Berarti nggak bisa masukkan ini, soalnya ini dipengaruhi dari sensor TPS dari motor yang make Juken tersebut. Kalau untuk pengenalannya, cara penerapannya sebentar, nanti saya colokkan dengan motornya, kita on kan. Nah, ini cara-cara pengenalan pemakaian softwarenya Juken 5. Nah, ini scan device. Oke. Nah, ini cek parameter ini gitu.
Ini tandanya connect dengan ECU, dia langsung get map. Nah, ini tampilan angka-angka dari base map. Untuk tahap pertama, teman-teman jangan lihat angka-angka ini dulu, nanti pusing. Langsung aja kita klik menunya aja. Nah, klik menu. Nah, seperti yang saya bilang tadi, tahap awal adalah kalibrasi. Nah, nih muncul angkanya kalau connect. Angka ini dipengaruhi dari sensor TPS, voltase yang ada di sensor TPS. Untuk tahap awal kita harus kalibrasi 0. Nah, ini ada gambarnya. Ini kondisi close atau gas nutup mentok, dilepas gas. Langsung kita klik save. Nah, ini tersimpan di ECU. Terus kita ikutin, ada gambarnya full throttle atau full gasnya, full open. Nah, di sini 100%. Nah, di sini kita save. Nah, data save, oke. Nah, kembali ke menu. Untuk pengecekan, mari kita lihat lagi. Kita harus cek lagi. Ini benar-benar sudah di 0, jarum merah ini. Ada merahnya. Ini kalau sudah benar-benar di 0 berarti oke. Kalau dari sininya ada kadang-kadang perbedaan 1 atau 2 angka di sininya. Terus kita full throttle untuk pengecekan. Nah, ini harus di 100. Nah, ini tanda yang merah ini tadi. Nah, ini di 100. Kalau kita lepas gas, balik ke 0 lagi. Nah, ini berarti memang benar-benar sudah oke. Lanjut exit. Nah, untuk tahap awalnya, untuk penyetingan, kita harus dari tabel yang pertama start. Nah, ini ada tulisan start. Nah, ini tadi tampilan dari start. Ya, kita lihat start fuel starternya 0. Oke. Dan ini kita lihat kita cek, ini masih mapping bawaan BRT. Nah, ini bawaan BRT semua, ini correction 0 semua. Oke, kita kembali ke menu. Nah, ini berarti memang masih bawaan karena kondisi motornya standar. Kita jangan ganggu dulu semuanya, kita cek, kita start. Nah, berarti kalau kita start gampang, sudah gampang hidupnya, itu kita nggak usah ganggu. Nah, kan kalau nggak ganggu mapping semuanya kan lebih mudah. Dan nggak perlu banyak-banyak penyetingan lagi, nggak perlu disetting yang macem-macem. Ini tinggal colok, ini hidupnya sudah gampang. Stasioner sudah oke. Lebih canggihnya lagi, kalau mau penasaran apa yang bikin motor ini lebih canggih lagi, kita lihat dari left. Nih ada tombol left, kita klik, lihat. Nah, ini ada parameternya lagi, ada dashboardnya, ini RPM, ini TPS bukaan gas. Nah, ini EOT, ini panas mesin. Nah, satu lagi catatan buat teman-teman kalau mau setting,
Kita lihat di EOT sini. EOT ini kalau kita mau setting lebih bagusnya ini di atas 60 derajat. Ini masih 41, jadi nggak usah disetting dulu, tunggu dia panasnya naik sampai 60 derajat baru kita setting. Soalnya masih kacau. Kenapa kacau? Nah gini, kita keluar lagi, exit, kita kembali ke menu. Nah, kenapa saya bilang harus di atas 60 derajat? Karena di bawah 60 derajat masih mapping masih jalan, ECU masih menjalankan mapping warming up. Nah ini, jadi suhu mesin masih 60 derajat, di bawah 60 derajat. Nah di atas 60 derajat baru kita bisa mapping. Nah di bawah 60 derajat nanti yang berjalan adalah correction dari ini fuel warming up ini. Ini bisa kita ganti kalau kondisi mesin dingin, kita motornya kering atau susah hidupnya, habis hidup langsung mati sendiri. Nah, kita naikkan warming upnya ini, fuelnya kita tambah berapa, 2 aja cukup. Coba, nah, ini nanti beda sudah settingnya. Oh sorry, nggak connect dengan jukennya. Nah, ini mulai connect. Oke, mulai connect. Sudah connect. Kita lihat. Nah, di sini 20. Dan ini ini masih bawaan dari ECU-nya. Kalau motornya normal, ini nggak usah lagi diganggu-ganggu, biar saja ikutin aja segitu. Dan dalam penyetingan, ya itu tadi catatan harus di atas 60 derajat ini tadi. Kalau di bawah 60 derajat kita setting, ya itu tadi, nanti pas di atas 60 derajat kita pasti nggak dapat lagi settingan yang kita pengen kita cari. Nah itu kadang-kadang ada yang bilang ECU-nya gampang berubah. Nah pas settingnya aja di bawah 60 derajat gimana mau bagus. Jadi itu kadang-kadang kesalahannya. Nah, ini pengenalan dulu untuk awal pertama kali penyetingan. Untuk seterusnya nanti video selanjutnya mau kita teruskan setelah start. Oke, kita off kan dulu. Nah setelah start ini nanti kita setting idle-nya, slow-nya sudah bagus. Kalau sudah bagus, udah nggak usah di setting lagi, tinggal akselerasi. Nah ini kan kita ikuti anak panah yang di sini, tanda panahnya ini kan melingkar. Nah, setelah setting start sudah bagus, start bagus, idle bagus, tinggal akselerasi motornya. Nah di sini akselerasinya yang kita setting ini. Nah, setelah setting akselerasi sudah paham, lanjut ke deselerasi. Nah deselerasi ini sebenarnya nggak begitu penting, soalnya
Kenapa saya bilang nggak begitu penting? Deselerasi ini biasanya cuman adanya knalpot nembak-nembak kayak knalpot bocor. Nah, itu di sini settingnya deselerasi. Nah, oke, nanti yang video selanjutnya cara penyetingan di idle-nya, akselerasinya. Nanti video selanjutnya kita bikin lagi supaya lebih paham penyetingan. Jadi buat teman-teman yang bilang Juken 5 gagal produk katanya katanya settingan berubah-ubah, nah, itu pastinya belum tahu benar-benar gimana cara penyetingannya. Soalnya setahu saya yang namanya settingan mapping dari Juken ini nggak bisa berubah kecuali caranya yang belum paham. Nah, oke, nanti untuk video selanjutnya kita coba biar lebih detail lagi. Nah, itu tadi kenapa saya bilang maaf lagi motor lewat. Itu tadi kenapa saya bilang Juken lebih canggih, lebih murah, lebih canggih. Ya itu tadi kita bisa setting semuanya menurut apa yang kita mau. Nah, tapi itu tadi baru pengenalan aja. Nanti kita lihat video selanjutnya agar teman-teman bisa benar-benar bisa paham. Dan di sini kita sama-sama belajar biar pada pinter, sama-sama pinter. Makanya plototin terus channel kita, RVX Channel sekarang. Ya itu tadi, teman-teman minta ganti RVX Channel aja, lebih singkat. Dan ini untuk cara penyetingannya nanti saya bikin lagi, kita lihat lagi cara-cara penyetingan yang lebih detail. Soalnya ini tadi baru kita pengenalan aja. Oke, sekian dulu kali ini. Nanti buat teman-teman yang baru nonton, tolong di subscribe ya, jangan lupa share, kasih like-nya juga. Kalau subscribe ingat tuh ada loncengnya, itu pencet loncengnya biar nanti dapat notifikasi kalau ada video baru, biar cepet. Jadi nanti yang untuk penyetingan yang lebih detail ya nanti, soalnya itu masih panjang dan perlu benar-benar diplototin lah pokoknya. Oke, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut video besok.